Oke, halo Sobat Ngelamun, balik lagi dengan gue Krisna tapi nggak biru. Di video kali ini ada yang baru nih Sobat Ngelamun, dimana di video kali ini saya akan membahas sebuah series yang berjudul Wednesday Season 2 Part 2, yaitu episode 5 dan 6. Bisakah Wednesday untuk mendapatkan kekuatannya kembali dan menyelamatkan sahabatnya Enid? Oke, baiklah Sobat Ngelamun, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan subscribe. Dan langsung saja kita gaskan. You're a late bloomer. The first time you wolfed out was under a blood moon, correct? Those are all classic signs of a potential alpha. Episode 5 ini dibuka dengan memperlihatkan keadaan Wednesday setelah dilemparkan Tyler di rumah sakit Willow Hill pada saat itu. Namun di sini Wednesday pun dikagetkan dengan keberadaan Ibu Webbs di hadapannya, yang mana itu terjadi di alam bawah sadar Wednesday. Yang kemudian Wednesday pun masuk ke sebuah ruangan yang seperti kantor kepala sekolah Nevermore. You lied to your one and only friend Enid Sinclair about her impending doom. Yang dimana Ibu Webbs pun menjelaskan bahwa ia sekarang adalah penuntun roh baru bagi Wednesday, dan mereka ternyata ialah sebuah keluarga jauh. Sampai-sampai mereka berdua pun tidak menyadari hal tersebut. Yang kemudian scene pun berpindah ke sebuah konferensi pers yang diadakan oleh Departemen Kepolisian dan petinggi dari Rumah Sakit Willow Hill, yang mengungkapkan bahwa 2 dari 3 pasiennya yang kabur telah dibunuh kecuali Tyler Galpin. Oleh karena itu seluruh masyarakat dihimbau untuk berhati-hati. Lalu scene pun memperlihatkan seseorang yang sedang menutup kantong jenazah, dan sekilas jenazah tersebut mirip dengan Uncle Fester dari kepalanya. Apakah Uncle Fester telah meninggal? Kita jawab saja nanti ya guys. Yang kemudian scene pun berpindah kepada Judy yang memberikan sepaket bunga untuk Wednesday yang keluar dari rumah sakit. Namun Wednesday pun tidak menghiraukan Judy tersebut. Namun ketika di lorong, Judy pun diberikan bunga yang sudah layu oleh perawat. Namun semua itu hanyalah ancaman dari Tyler yang akan membunuhnya nanti malam. Dan ternyata Tyler juga berada di rumah sakit tersebut. Namun sayangnya pada saat itu Tyler pun berhasil lolos dari kejaran Wednesday. Yang kemudian scene pun berpindah kepada Bianca dan Ajak, yang dimana ternyata setelah kerusuhan di hotel kemarin, Bianca menyembunyikan ibunya di sebuah ruangan rahasia di Nevermore. Cults often set out with good intentions. Setelah Wednesday sampai ke asramanya, ia pun menyuruh Enid untuk pulang terlebih dahulu agar aman dari Tyler. Dan di sini pula Wednesday pun sedikit meremehkan kemampuan dari Enid, yang membuat Enid pun sedikit tersinggung atas perkataan Wednesday. Okay, I'm gonna blame this entire conversation on your head trauma. Enid, I'm trying to save you. I don't need you to save me. Setelah memperingatkan Enid, Wednesday pun dikagetkan dengan kepala sekolah Dort membagikan baju kepada muridnya untuk acara nanti malam sebagai acara mengenang orang-orang buangan yang telah meninggal dunia. Namun di sini hal aneh pun terjadi di mana Ibu Webbs tidak melihat kepala sekolah Dort sebagai penerus pimpinan di Nevermore di buku silsilah penerus kepala sekolah di Nevermore. Melihat Wednesday yang berada di sana, kepala sekolah Dort pun langsung menyapa Wednesday. I've spent months trying to expunge that woman's memory from every student and every donor's mind. Di tempat lain, Gomez sebagai ayah pun mengajak Pugsley untuk mencari zombie peliharaannya yang kabur di rumah sakit Willow Hill tersebut. Sementara itu si pemburu menemukan sebuah bunker rahasia di tengah hutan, yang dimana di bunker tersebut ternyata terdapat Tyler yang sedang dihantui oleh ayahnya, yang menyuruhnya agar segera menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. That's the only way you're gonna get out of this alive. Leave me alone! Leave me alone! Mendengar suara Tyler, si pemburu pun memutuskan untuk masuk ke dalam bunker tersebut sehingga di tempat yang berbeda ternyata mantan pacar dari Profesor Capri pun seorang Hyde. Melihat hal itu, Wednesday pun langsung menanyakan perihal Hyde kepada Profesor Capri, yang kemudian ia pun menjelaskan bahwa Hyde laki-laki kehidupannya sangat bergantung kepada majikannya, dan jika majikannya mati maka lambat laun Hyde itu pun akan mati. Sedangkan Hyde wanita lebih kuat dan lebih dominan. Yang kemudian di sini Wednesday pun bertanya apakah Hyde bisa memiliki majikan baru, yang kemudian Profesor Capri pun menjawab tidak tahu, dan itu adalah hal yang paling gila. Dan Wednesday pun akan mencoba untuk mengendalikan Tyler dan menjadi majikan baru bagi Tyler. Di tempat yang berbeda, Smurf pun melihat sebuah foto yang ia temukan di kantong si pemburu. Wednesday yang mendengar pernyataan dari Profesor Capri pun mulai mempelajari berkas milik Marlin untuk mengetahui cara mengendalikan Hyde yang terdapat di diri Tyler. Still as hideously sentimental as she was at 16.
Sementara itu di tempat yang berbeda, Enid kepikiran suatu cara untuk menghentikan Tyler pada malam nanti, yang dimana ia menyuruh Ting untuk membagikan undangan kepada anggota Nextside, dan tanpa Ayak sadari ternyata Agnes pun melihat undangan tersebut. Sementara itu di sisi lain, Gomez dan Pugsley pun sedang mencari keberadaan zombie peliharaan milik Pugsley, yang kemudian mereka pun dituntun memasuki sebuah karnaval Halloween di sana. Dan di sana juga terdapat serup zombie peliharaan milik Pugsley. Sementara itu di asrama, Agnes pun membocorkan perihal undangan Nextside yang diterima oleh Azak. Sementara itu seluruh anggota Nextside pun sudah berkumpul memenuhi undangan dari Enid, yang dimana Enid pun meminta bantuan mereka untuk melawan Tyler malam nanti. Dan tanpa Enid sadari, Wednesday pun berada di tempat tersebut, yang dimana Wednesday pun akan mencoba untuk mengendalikan Hyde yang terdapat di diri Tyler. Dan iya, Ibu Webbs pun memarahi Wednesday karena tindakannya yang menjadikan Enid sebagai umpan untuk Tyler. Namun di sini Wednesday pun yakin bahwa ia akan menjadi majikan baru bagi Tyler dan mengendalikannya. Sementara itu di karnaval, zombie milik Pugsley pun memakan salah satu pengunjung di sana dan membuat huru-hara di karnaval tersebut. Sementara itu Pugsley yang melihatnya pun langsung akan bergegas menemui zombie peliharaannya tersebut. Hingga akhirnya Pugsley pun berhasil bertemu dengan zombie peliharaannya tersebut. Namun ia pun dibuat kaget ketika zombinya bisa berbicara, yang dimana zombinya meminta Pugsley untuk melepaskannya bebas. Gomez yang melihat zombie tersebut pun dibuat kaget seakan-akan ia mengenali orang tersebut. Siapakah zombie tersebut? Apakah hubungannya dengan Gomez dan keluarga Adams? Maka tontonlah sampai habis ya guys ya. Sementara itu Morticia, ibu dari Wednesday, pun dibuat kaget melihat sahabat lamanya yang datang kembali, yaitu Princess Galpin. Dikarenakan dulu ia juga datang ke acara pemakaman sahabatnya tersebut. Kedatangan Prince ke sini ialah meminta bantuan Morticia untuk menemukan anaknya, tak lain tak bukan ialah Tyler. Sementara itu Tyler dengan mudahnya masuk ke Nevermore dengan menyamar sebagai murid di sana. Dan hal tersebut pun diketahui oleh Ting, yang kemudian Ting pun langsung menunjukkan keberadaan dari Enid, yang dimana tanpa basa-basi Tyler pun langsung mengejar Enid. Dan tanpa Tyler sadari ternyata ia sudah masuk perangkap Enid dan teman-temannya. Sementara itu dari arah belakang, Wednesday pun akan menyuntikkan serum untuk mengendalikan Tyler, sehingga yang terjadi yang kemudian di sini Wednesday pun menggunakan bacot no jutsu untuk mempengaruhi pikiran dari Tyler. Namun tiba-tiba sosok Hyde dari ibu Tyler pun muncul. Namun untungnya aksinya pun dihentikan oleh Morticia dan menyuruhnya untuk pergi. Wednesday yang melihatnya pun sangat kecewa kepada ibunya dikarenakan sebentar lagi ia akan mengendalikan Tyler. Dan di sini ibunya pun menyampaikan bahwa ibunya Tyler pun sudah berjanji untuk tidak mengganggu Nevermore kembali. Lalu setelah kejadian tersebut, Gomez pun membeberkan bahwa zombie peliharaan Pugsley ialah Isaac, temannya dulu. Dan Morticia juga memberitahukan bahwa Prince masih hidup. Apakah yang sebenarnya terjadi di kehidupan masa lalunya orang tua dari Wednesday? Sementara itu di tempat yang berbeda, Judy pun dihampiri oleh Isaac yang akan menuntut balas terhadap perilakunya di rumah sakit. Sementara itu di asrama, Enid sedang melatih tariannya untuk pentas tahunan nanti di sekolah. Namun tiba-tiba Enid pun berubah menjadi werewolf tanpa harus menunggu bulan purnama terjadi. Hingga episode 5 pun berakhir. Episode 6 ini dibuka dengan keluarga Adams dan juga Enid yang sedang diinterogasi oleh kepala sekolah Dort dan Sheriff akibat dari kerusuhan semalam. Bukan hanya itu, mereka juga ditanyai perihal kasus menghilangnya Judy beberapa hari ini. He managed to release not one, but 2 hides from the asylum. Dan di sini juga Ibu Webb memberikan wejangan kepada Wednesday atas kerusuhan-kerusuhan yang disebabkan oleh Wednesday beberapa hari ini. Yang kemudian tak lama dari itu Profesor Orlov pun datang, yang dimana Wednesday pun langsung menanyakan perihal Princess Knight kepada Profesor Orlov. Lalu Profesor pun menjelaskan bahwa Prince mempunyai adik yang bernama Isaac, yang dimana kisah kematian Isaac pun menjadi urban legend di sekolahan Nevermore. Dan bahkan jasadnya saja sampai sekarang masih belum bisa ditemukan. Setelah mendengar pernyataan tersebut dari Profesor, Wednesday pun langsung menghampiri Pugsley di asramanya dan menanyakan perihal zombinya tersebut, dikarenakan ia sangat yakin bahwa zombinya Pugsley ialah Isaac. Sementara itu di tempat yang berbeda, memperlihatkan Tyler yang sudah berkumpul kembali dengan ibu kandungnya sendiri. Namun terlihat ibunya Tyler sedang menyembunyikan penyakitnya di hadapan anaknya tersebut. Di tempat yang berbeda di asrama,
Enid sangat keheranan dikarenakan ia bisa berubah sebelum bulan purnama terjadi. Hal tersebut pun yang menjadi janggal. Namun tak lama dari itu Bruno pun menghampiri Enid ke kamarnya. Namun tak lama dari itu juga diperlihatkan sebuah pesan di HP-nya Bruno dalam bahasa Filipina dengan pengirimnya yaitu tanda love biru di HP-nya. Namun perbincangan mereka pun harus terhenti dikarenakan Profesor Capri datang ke kamar Enid. Yang kemudian Profesor pun menjelaskan perihal perubahan Enid semalam. You're a late bloomer. The first time you wolfed out was under a blood moon, correct? Those are all classic signs of a potential alpha. Yang kemudian di sini Profesor pun menyarankan Enid untuk dikurung di sebuah bunker, yang dimana itu dikarenakan Enid agar tidak bisa berubah menjadi serigala seutuhnya. Dan jika Enid berkeliaran dengan wujud serigalanya, kemungkinan besar Enid tidak akan bisa berubah menjadi wujud manusianya kembali. Dan bahkan yang lebih parahnya, Enid akan diburu oleh manusia serigala lainnya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Wednesday pun menghampiri neneknya yang sedang latihan menembak, yang dimana ia pun menanyakan perihal cara mengembalikan kemampuan cenayangnya. Dan tak lupa ia juga memberikan foto Franz kepada neneknya, yang kemudian neneknya pun memberikan sebuah cara untuk mengembalikan kemampuan dari Wednesday, dimana ia harus menemukan kuburan dari Profesor Wordsworth yang dimakamkan di pemakaman Nevermore. Singkat cerita, pada malam harinya, Enid pun memperingatkan Wednesday untuk tidak keluar ruangan dikarenakan sedang diberlakukannya jam malam. Dan jika ketahuan, maka pesta dansa di akhir tahun pun akan dibatalkan. Bukannya mendengarkan, Wednesday pun malah bebel dan malah meninggalkan Enid di sana. Lalu kemudian Wednesday pun langsung mencari keberadaan kuburan dari Profesor Wordsworth. Dan di asrama, Ting pun memberitahukan bahwa akan ada pemeriksaan kamar oleh guru. Enid yang tidak mau pesta dansanya dibatalkan, ia pun akan menyeret paksa Wednesday kembali ke asrama. Sementara itu di kuburan, Wednesday pun mulai membacakan mantra sebagai ritualnya, sehingga kemudian ia pun berhasil bertemu dengan Profesor Wordsworth, di mana Profesor Wordsworth pun bersedia untuk membantu Wednesday dengan cara meletakkan tangan Wednesday di atas sebuah lilin. Dan jika Wednesday terganggu dalam proses itu, maka akan ada anggota keluarga Adam yang mati. Wednesday yang bebel pun tidak memperdulikan itu semua, sehingga singkat cerita mereka pun terbangun di keesokan harinya, di mana mereka terbangun dengan keadaan tubuh mereka yang tertukar, di mana Enid menjadi Wednesday, Wednesday pun menjadi Enid. Morning. How the hell did that happen? You broke the Raven's gaze. Dan mereka pun hanya mempunyai 24 jam untuk kembali atau mati dalam keadaan terjebak di dalam tubuh sahabatnya. Sehingga semua orang di sana pun keheranan dikarenakan perubahan sikap dari Wednesday. Yang dimana di sini Wednesday pun memperingatkan Enid, yang menyuruhnya agar tidak berkumpul dulu dan tidak menemui kedua orang tua dari Wednesday dalam keadaan seperti ini. Di sini Enid di dalam tubuh Wednesday pun dibuat heran dengan pernyataan Isaac yang disampaikan oleh Agnes. Dan bahkan Agnes juga dibuat heran dengan perubahan sikap dari Wednesday itu sendiri. Sementara di sisi lain, Wednesday yang di dalam tubuh Enid pun dihampiri oleh Bruno, yang langsung membantingnya begitu saja. Sementara itu Enid merasakan gatal-gatal yang dikarenakan Wednesday itu alergi dengan makanan yang berwarna. Dan untungnya pada saat itu ibu dari Wednesday pun datang, dan langsung menyuruhnya ke ruangannya agar ia diobati. Lalu kemudian ia pun diberikan sebuah salep dan yang secara cepat gatal-gatalnya pun hilang. And you know how much Famidin has cooled his heart. I would. Sementara itu di sisi lain, Enid pun menghampiri makam dari Profesor Wordsworth untuk mengembalikan tubuhnya. What happened to them? They were both dead within 24 hours. Sementara itu di sisi lain, Isaac pun menghampiri rumah dari Tyler dan mengecek sebuah basement yang terdapat di kandang anjing. Dan akhirnya Isaac pun bertemu kembali dengan kakaknya Franz, di mana di sana Franz pun mulai memperkenalkan Isaac kepada Tyler anaknya, di mana Isaac juga menjelaskan perihal penyakit yang diderita oleh ibunya Tyler, yang di mana Isaac juga mempunyai alat untuk menyembuhkannya, yang di mana alat tersebut berada di Willow Hill. Namun dia harus ke Nevermore terlebih dahulu menemui sahabat lamanya di sana. Dan di sisi lain, Profesor Capri pun dibuat takjub terhadap permainan biola yang dimainkan oleh Enid. Yang dimana setelah itu Enid pun melihat foto dari Profesor Wordsworth di sana. Yang kemudian Profesor Capri pun memberitahukan bahwa Profesor Wordsworth pun pernah tinggal di kabin milik kedua orang tua Wednesday. Yang kemudian Enid yang mendengar itu pun langsung menyusup ke dalam kabin milik kedua orang tua Wednesday.
Sehingga ia pun bertemu dengan roh dari Profesor Rothwell yang kemudian memberitahukan cara untuk melepaskan kutukan ini dengan cara mengetahui rahasia terdalam yang ada di tubuh Enid. Namun perbincangan mereka berdua pun harus terhenti ketika Morticia datang ke sana dan mempergoki Enid yang berada di sana. Lalu Morticia pun langsung menyuruh Enid untuk keluar dan meninggalkan kabin tersebut. Sementara itu di sisi lain, Enid yang di dalam tubuh Wednesday pun mulai membaca novel dari Wednesday, yang dimana di sana ada sebuah karakter yang berdasarkan dari karakter Enid. Namun deskripsi dari karakter tersebut pun malah menjelek-jelekan Enid itu sendiri. Setelah membaca semuanya, Enid pun kesal kepada Wednesday, dan ia pun akan mencoba untuk menjelek-jelekan Wednesday selama ia berada di tubuh dari Wednesday itu sendiri. Yang kemudian Wednesday pun keluar dengan baju warna-warni seperti Enid. Dan seluruh penghuni Nevermore pun dibuat kaget oleh aksinya tersebut. Sementara itu, Wednesday yang di dalam tubuh Enid pun mempergoki Bruno yang bertelepon dengan seorang perempuan. Mengetahui Bruno yang telah berselingkuh, ia pun langsung memutuskan Bruno di sana, tanpa mempedulikan perasaan dari Enid itu sendiri. Yang kemudian tak lama dari itu, Profesor Capri pun langsung menyuruh Enid untuk kembali ke kandang Lupin sebelum terlambat. Di sisi lain, lagi dan lagi Agnes pun dibuat penasaran terhadap perubahan sikap dari Wednesday itu sendiri, dan memberitahukan perihal Enid yang memutuskan Bruno pada saat itu. You don't know anything about me. You're just a sycophantic loser that I use from time to time when it's convenient. Mendengar pernyataan dari Wednesday tersebut pun membuat Agnes sedikit bersedih. Yang kemudian Agnes pun menceritakan semuanya di kelas dari Profesor Orlov, bahwa dirinya hanya ingin mendapatkan teman seperti Wednesday dan Enid. Tetapi kenyataannya itu berbeda. Yang kemudian di sini Profesor Orlov pun mulai menenangkan Agnes dan menyuruh Agnes untuk menjadi diri sendiri dan dianggap penting oleh orang lain, sehingga membuatnya dilihat oleh orang-orang. Sementara itu, Enid yang di dalam tubuh Wednesday pun menghadiri makan malam keluarga Wednesday. Dan di sana Gomez pun menyuruh seluruh anggota keluarganya untuk berkata jujur di meja tersebut. Yang kemudian Paisley pun berkata jujur kepada Gomez perihal ia yang menemui Sharp pada karnaval Halloween tersebut. Dan di sisi lain Morticia pun sedikit curiga perihal perubahan sikap dari Wednesday anaknya. Really isn't necessary. I sense your presence again. Show yourself. Yang kemudian Ibu Webbs pun memberitahukan Morticia bahwa jiwa anaknya tertukar dengan Enid. Sementara di tempat lain Isaac pun mulai menyusup ke dalam sekolahan Nevermore. Dan ia pun menemui Profesor Orlov dan akan mengambil barangnya yang tersimpan di sana. Agnes yang melihat kematian dari Dr. Orlov pun tidak sengaja ia pun berteriak. Namun untungnya ia mempunyai kekuatan untuk menghilang sehingga ia pun tidak dapat dilihat oleh Isaac. Lalu Agnes pun menyusup ke bagasi mobil Isaac dan di sanalah terdapat tubuh Judy yang sudah membusuk. Sementara itu di kandang manusia serigala, Wednesday dan Enid pun sedang berdebat perihal keadaannya. Dan tak lama dari itu Agnes pun menelepon, ia memberitahukan bahwa dirinya terjebak di dalam bagasi mobil milik Isaac. Yang kemudian ia pun mengirimkan Sherlock kepada Wednesday dan Enid. Yang kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk ke Willow Hill terlebih dahulu menyelamatkan Agnes ketimbang menukar tubuh mereka berdua. Sementara itu di Willow Hill, Isaac berencana untuk menghilangkan kekuatan Hyde dari tubuh kakaknya sehingga ia pun dapat menyelamatkan kakaknya. Namun di sini Tyler pun merasa ada orang lain di tempat tersebut sehingga akhirnya persembunyian Agnes pun diketahui oleh Tyler yang seorang manusia Hyde. Dan ternyata untungnya mereka berdua pun sudah sampai di Willow Hill dengan tepat waktu. Yang kemudian Wednesday yang di dalam tubuh Enid pun langsung menyelamatkan Agnes. Namun hal tersebut pun diketahui oleh Tyler sehingga tubuh dari Enid pun mulai berubah menjadi manusia serigala tanpa membutuhkan bulan purnama. Tyler yang melihatnya pun langsung mengunci pintu. Sementara Agnes dengan kekuatannya ia pun mulai mengacaukan mesin milik Isaac. Namun di sini ibunya pun melarang Tyler untuk berubah menjadi Hyde dikarenakan sesuatu. Melihat keadaan mesin milik Isaac yang akan meledak, mereka semua pun bergegas untuk meninggalkan tersebut sebelum ledakan. Sementara itu akhirnya Agnes pun mengetahui bahwa tubuh dari sahabatnya pun tertukar. Kemudian Wednesday pun menyuruh Agnes untuk pulang terlebih dahulu sedangkan mereka berdua akan menukar tubuh mereka. Di mana mereka berdua pun mulai mengakui rahasia terdalam di masing-masing tubuh mereka. Dan bahkan Wednesday juga mengakui bahwa Enid adalah sahabat terbaik di hidupnya.
Singkat cerita, di pagi harinya mereka berdua pun tersadar dengan keadaan tubuhnya yang sudah kembali seperti semula. Dan tak lama dari itu, Ibu Webbs pun datang dan membimbing Wednesday untuk menuju sebuah tempat. Dan episode 6 pun ditutup dengan sebuah batu nisan yang bertuliskan salah satu dari keluarga Addams. Oke, baiklah Sobat Lamun, gimana seriesnya? Sangat menegangkan sekali bukan? Saya mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang Anda pahami. Alangkah baiknya jika kalian menonton filmnya terlebih dahulu agar dapat merasakan ketegangan dan keseruan di dalam film. Oke, baiklah Sobat Lamun, jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe. Bye-bye.